Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya di perkuliahan Manajemen Mutu Terpadu. Di minggu ini kita akan melanjutkan materi diskusi kita. Setelah di minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan perihal dimensi mutu atau dimensi kualitas, baik di produk barang maupun produk jasa. Nah, karena mata kuliah ini manajemen mutu terpadu, jadi mungkin teman-teman bertanya-tanya, terpadu itu maksudnya seperti apa sih, Pak? Nah, gini, yang dimaksudkan dengan terpadu dalam konteks ini, kita tahu ya teman-teman bahwa di dalam bisnis itu pasti ada yang namanya semacam rantai tahapan bisnis. Atau teman-teman misalkan pernah dengar istilah misalkan kayak supply chain misalkan, atau beberapa yang lain. Tapi intinya bahwa di dalam sebuah bisnis, dalam sebuah proses bisnis itu ada beberapa tahapan, ada beberapa step yang dilalui sampai dengan sebuah barang itu sampai ke tangannya konsumen. Jadi yang dinamakan manajemen mutu terpadu itu yaitu memastikan bahwa di dalam setiap proses ini sampai dengan nanti sebuah barang itu sampai di tangannya konsumen atau sampai dinikmati konsumen, produk baik barang maupun jasa itu bisa dipastikan kualitasnya di dalam setiap tahapannya. Teman-teman bisa amati di slide bahwa setidaknya dalam siklus bisnis itu ada yang pertama supplier. Supplier ini maksudnya jadi kita taruh contoh misalkan kita menggunakan bahan baku misalkan. Nah, supplier bahan baku kita itu dari mana gitu. Kemudian dari supplier, misalnya kayak supplier bahan baku, kemudian beranjak ke proses selanjutnya yaitu adalah manufacturer. Manufacturer itu atau istilahnya manufaktur itu adalah industri pengolahan atau pabrik kalau teman-teman misalkan mudah memahaminya. Pabrik itu kan mengolah sebuah barang, kemudian barang mentah menjadi barang jadi, gitu maksudnya pabrik itu. Nah, kemudian dari proses manufaktur itu beralih pada proses distribusi. Jadi barang yang sudah diolah di dalam tahapan manufacturer itu kemudian didistribusikan. Didistribusikan kemana? Masuk ke step selanjutnya ke retailer. Retailer itu penjual dan lain sebagainya, kayak misalkan barang kita kemudian didistribusikan, diantarkan ke beberapa toko, misal kayak industri retailer itu ya kayak misalkan kayak Indomaret, Alfamart, Carrefour, Giant dan lain sebagainya itulah. Itu adalah retailer. Nah, kemudian setelah sampai retailer baru masuk ke tahap selanjutnya adalah konsumen. Jadi produk kita baru sampai ke tangan konsumen itu setelah melalui beberapa tahapan. Yang pertama adalah supplier, kemudian dari supplier bahan baku, kemudian bahan baku diolah di manufacturer, kemudian manufacturer barang diolah menjadi barang jadi, kemudian didistribusikan, setelah didistribusikan kemudian dijual di retailer, kemudian selanjutnya sampai ke tangan konsumen. Teman-teman bisa lihat di papan tulis ini ya. Ini adalah proses-proses yang teman-teman lihat di dalam slide saya tadi. Jadi berawal dari supplier, bahan baku dan lain sebagainya, kemudian masuk ke manufacturer, bahan baku diolah, kemudian diolah menjadi barang jadi, barang kemudian didistribusikan kemudian distribusikan kemana? Ke retailer, penjual, kemudian penjual retailer ini didistribusikan kepada konsumen. Jadi manajemen mutu terpadu ini memastikan bahwa setiap proses ini dari supplier, kemudian dari manufacturer, dari distribusi, kemudian ke retailer, sampai dengan ke tangannya konsumen, dinikmati konsumen itu dijamin kualitasnya, dijamin bermutu. Jadi mindset teman-teman, misalkan teman-teman punya usaha, jadi teman-teman harus memastikan gitu, agar apa? Agar setiap komponen ini, setiap tahapan ini itu bermutu gitu. Produk yang akan kita hasilkan sampai dengan produk itu istilahnya dikonsumsi oleh konsumen itu menjadi sebuah produk yang bermutu. Sehingga pada akhirnya kita kembali lagi ke beberapa pertemuan yang lalu, ketika konsumen menikmati produk Anda yang bermutu, yang berkualitas itu, akhirnya ada kesesuaian ekspektasi konsumen
terhadap produk yang Anda berikan. Nah, ketika itu sudah terjadi, maka produk yang Anda miliki itu bisa dikatakan produk berkualitas gitu. Nah, supplier ini, misalkan dalam proses supplier, misalkan saya ambil contoh. Nah, termasuk dalam pemilihan supplier itu, dalam pemilihan supplier, ya, kita memilih supplier itu ya kita harus pastikan bahwa supplier bahan baku kita itu memang supplier yang berkualitas. Kemudian dari sisi pengolahan atau manufacturer, ini lebih kompleks lagi karena manufacturer ini, teman-teman bisa lihat di slide berikut ini. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa di dalam industri manufacture, dalam sebuah pabrik itu kan ada beberapa komponen juga di dalamnya. Di situ teman-teman bisa lihat ada komponen R&D, Research and Development, itu adalah pengembangan produk. Kemudian dari sisi finance, dari sisi pengaturan keuangan dari pabrik tersebut. Kemudian dari sisi marketing, pemasaran produk tersebut. Dari sisi HRD, Human Resource Development, yang mengelola karyawan dari pabrik teman-teman gitu. Dan kemudian dari sisi operation, atau istilahnya dari sisi operasional dari pabrik tersebut gitu. Oke, teman-teman bisa kembali ke papan tulis ini ya. Di papan tulis ini sama dengan yang ada di slide barusan, bahwa di dalam industri manufacturer ini, di dalam industri manufacture, di tahapan manufacturer ini, di tahap pengolahan ini kan ada beberapa komponen di dalamnya. Misalkan teman-teman mengolah apa namanya? Mengolah sebuah bahan mentah menjadi sebuah barang jadi misalkan ya. Nah, di dalam unit usaha teman-teman itu kan ada beberapa komponen juga, komponen Research and Development, kemudian komponen keuangan yang mengatur keuangan usaha Anda, kemudian dari sisi pemasaran dari perusahaan Anda, kemudian dari HRD yang mengatur karyawan-karyawan yang Anda miliki, dan dari sisi operation atau istilahnya dari sisi operasional yang mengatur operasional dari unit usaha Anda itu. Nah, di dalam komponen ini juga teman-teman harus pastikan bahwa R&D ini juga bermutu, finance ini juga bermutu atau berkualitas, kemudian marketing juga berkualitas, HRD juga berkualitas, operation juga berkualitas. Baru nanti melangkah ke sini, ke distributor atau distribusi gitu. Jadi dalam distribusi ini kan ada beberapa pilihan ya, misalkan kayak ya sama seperti supplier tadi. Dari sisi supplier misalkan Anda bisa, kalau kita bicara bahan baku, misalkan bahan baku bisa Anda ambil dari supplier, atau misalkan Anda ciptakan bahan baku itu sendiri misalkan ya. Taruh contoh misalkan teman-teman jualan beras itu. Teman-teman mungkin tidak perlu itu punya tanah, punya sawah dan lain sebagainya. Cukup Anda cari para petani-petani dan lain sebagainya, kemudian Anda beli berasnya. Nah, supplier Anda adalah petani-petani tersebut. Tapi misalkan teman-teman memilih bahwa oke, saya memiliki lahan sendiri dan lain sebagainya, berarti supplier Anda itu ya Anda ciptakan sendiri kan begitu. Tapi intinya bahwa gerak yang di sini dari supplier ini, bahan baku yang Anda dapatkan ketika bahan baku itu masuk ke manufacturer itu harus berkualitas. Nah, di dalam manufacturer ini sebelum ke distribusi, seperti yang saya katakan tadi, dari pengelolaan di dalam unit usaha Anda ini juga harus Anda pastikan bahwa sisi kelima sisi ini juga bermutu. Dan di beberapa pertemuan yang akan datang, bermutu pada setiap komponen itu seperti apa nanti kita akan bahas. Nah, baru nanti masuk ke distribusi. Nah, distribusi ini bisa jadi begini, ada beberapa pilihan juga. Ada beberapa perusahaan yang unit usahanya itu juga bergerak pada distributor. Jadi Anda bisa meng-hire atau memperkerjakan beberapa perusahaan yang memang mereka memang unit usahanya adalah mendistribusikan barang-barang yang dari beberapa pabrik. Jadi Anda tidak perlu untuk mendistribusikan barang Anda, bisa jadi seperti itu. Nah, pertimbangan seperti itu yang harus difikirkan secara matang oleh teman-teman semuanya sebagai si pemilik usaha. Atau misalkan saya nggak akan meng-hire, saya tidak akan memperkerjakan distributor dari luar, tapi saya akan distribusikan barang saya sendiri. Oke, tidak ada masalah. Tapi sekali lagi bahwa pertimbangan-pertimbangan seperti itu harus difikirkan secara matang. Tentu teman-teman sudah pernah belajar manajemen strategik, ya, manajemen strategik, kemudian manajemen beberapa ilmu manajemen yang lainnya sebelum ini. Pemilihan bagaimana sih memilih
supplier, istilahnya apakah saya harus menggunakan supplier misalnya kayak beras tadi, misalkan apakah saya itu harus punya lahan sendiri atau saya itu nggak perlu punya lahan sendiri tapi cukup membeli saja. Nah, itu pilihan-pilihan seperti itu di manajemen strategik dulu teman-teman sudah pelajari itu soal vertical integration maupun horizontal integration. Atau misalnya distributor juga sama, apakah saya menggunakan distributor dari luar atau saya distribusikan produk saya sendiri. Pilihan-pilihan tersebut, pertimbangan-pertimbangannya teman-teman juga sudah pelajari di beberapa mata kuliah yang lainnya. Nah, di dalam mata kuliah ini kita hanya akan memahami aspek-aspek spesifik tentang kualitas-kualitas yang harus dipastikan dalam setiap komponen-komponen ini gitu. Nah, kemudian baru nanti ke retailer. Pun demikian di retailer. Teman-teman misalkan barang saya ini saya jual sendiri aja lah di toko saya, atau barang Anda distribusikan ke beberapa gerai-gerai retail misalnya kayak Indomaret, Alfamart atau Giant dan lain sebagainya. Itu apakah Anda akan distribusikan di situ atau Anda pilih Anda buka toko sendiri dan lain sebagainya. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan seperti itu adalah pertimbangan-pertimbangan yang teman-teman tentu sudah pelajari di beberapa mata kuliah yang lainnya. Sekali lagi saya tekankan, di mata kuliah ini adalah kita bicara spesifik nanti di beberapa pertemuan yang akan datang tentang beberapa aspek kualitas di dalam tahapan-tahapan ini gitu. Baru nanti tiba ke tangan konsumen gitu ya. Ini produk dinikmati ke konsumen dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya intinya apa sih? Intinya gini teman-teman. Ketika kita pastikan bahwa bahwa barang yang kita miliki itu berkualitas, implikasinya apa sih terhadap bisnis yang kita miliki? Implikasinya ada dua teman-teman di dalam barang berkualitas itu. Ada dua implikasi. Ada dua implikasi kalau kita bisa memastikan bahwa barang kita itu berkualitas. Implikasi yang pertama, barang yang berkualitas atau barang yang bermutu itu dapat meningkatkan penjualan. Implikasi yang berikutnya adalah dapat menekan biaya. Jadi kalau misalkan kita bisa memastikan bahwa setiap proses ini, di dalam setiap proses tahapan bisnis ini kita bisa pastikan kualitasnya, maka unit usaha kita akan menikmati dua implikasi ini. Penjualannya meningkat dan bisa menekan biaya. Untuk poin yang pertama, ini saya kira logikanya mudah lah. Jadi kalau kita memiliki barang yang berkualitas, sudah barang tentu kita bisa memenuhi ekspektasi konsumen, sehingga ketika konsumen ekspektasinya atau harapannya terpenuhi, maka dia akan menjadi konsumen yang puas, kan begitu, puas terhadap produk Anda. Ingat teman-teman, di kuliah marketing itu kan ada semacam teori yang mengatakan bahwa satu konsumen yang puas dia akan menjadi salesman gratis bagi bisnis Anda. Jadi biasanya kalau konsumen itu puas, itu kemudian dia akan merekomendasikan kepada orang lain, ini loh beli produk ini di toko A, di toko B dan lain sebagainya. Sebaliknya, ketika misalkan konsumen itu kecewa, berarti konsumen kecewa itu kan ketika ekspektasinya itu tidak bisa Anda penuhi, itu dia akan berpotensi sebagai pesaing Anda. Jadi misalkan saya tidak puas nih terhadap layanan sebuah produk. Nah, ada teman yang akan membeli produk yang sama yang saya beli, yaitu yang saya tidak puas tadi. Tentu saya akan bilang ke teman saya, jangan beli itu, saya kemarin kecewa tuh beli itu. Akhirnya teman saya nggak jadi beli. Jadi akhirnya saya itu secara tidak langsung bisa menjadi kompetitor bagi si pemilik produk tadi, si pemilik usaha yang menjual produk yang saya beli tadi gitu. Karena saya menghalang-halangi konsumen lain untuk membeli gitu. Nah, jadi ketika konsumen puas, akhirnya dia akan merekomendasikan ke orang lain, ya akhirnya penjualan Anda meningkat. Ketika penjualan meningkat, maka laba yang Anda dapatkan juga meningkat, keuntungan yang Anda dapatkan. Nah, ini penting kan. Bisnis itu, kalau kita bicara bisnis itu ya profit oriented gitu, maksudnya orientasinya pada keuntungan gitu. Kalau unit usaha tidak memiliki keuntungan, terus ngopo gitu. Bagaimana Anda membiayai bisnis Anda, bagaimana Anda membiayai karyawan Anda, membiayai beberapa proses-proses yang ada di sini itu bagaimana kalau Anda tidak untung gitu. Nah, kemudian yang kedua,
penjelasan yang kedua ini juga sebenarnya relatif mudah. Bagaimana sih Pak itu kok bisa barang berkualitas, atau istilahnya manajemen mutu terpadu, istilahnya bahwa setiap prosesan atau tahapan dalam sebuah bisnis, keterpaduan dalam sebuah tahapan bisnis secara kualitas itu bisa menekan biaya. Iya teman-teman, jadi gini, ketika misalkan konsekuensi yang paling besar ketika kita bisa ketika bisa memastikan bahwa produk, istilahnya setiap produk yang dihasilkan dari setiap proses ini berkualitas, maka kita bisa meningkatkan produktivitas. Taruh contoh misalkan gini nih, di dalam industri manufacturer misalkan, di sisi operation misalkan. Di sisi operation misalkan Anda tadi jualan beras ya, di dalam jualan beras itu kan ada pengepakan beras dan lain sebagainya. Misalkan Anda memiliki mesin pengepakan gitu. Ketika Anda memiliki mesin pengepakan yang berkualitas, kualitasnya bagus dan lain sebagainya, ya nah ini akan melancarkan, mempermudah bisnis Anda kan. Misal mempermudah bisnis Anda, mesinnya tidak gampang rusak, jadi tidak bolak-balik servis dan lain sebagainya, cepat dalam pengepakan ya. Pada akhirnya kan meningkatkan produktivitas. Nah, ketika produktivitas meningkat, maka biaya akan bisa ditekan. Atau misalkan gini, misalkan dari sisi karyawan misalkan. Kenapa sih misalkan beberapa perusahaan besar misalkan di Indonesia, misalkan saya sebut aja misalnya kayak BRI, Bank Mandiri, itu kan beberapa perusahaan, atau misalnya Unilever, Astra dan lain sebagainya, rekrutmen mereka itu sangat ketat sekali. Kenapa sih? Ya karena mereka ingin mendapatkan karyawan-karyawan atau calon-calon karyawan yang memang benar-benar berkualitas. Jadi ketika dia mendapatkan karyawan yang berkualitas, pada akhirnya nanti ketika dia bekerja, dia akan memiliki produktivitas yang meningkat, yang tinggi. Jadi ketika dia sudah bagus, produktivitasnya bagus, ketika bekerja di perusahaan tersebut, perusahaan tidak perlu tuh melakukan training yang berlebihan. Training itu kan juga biaya, jadi perusahaan tidak perlu keluar biaya-biaya besar ya, menekan biaya. Jadi makanya itu teman-teman semuanya, ketika teman-teman pengen masuk ke beberapa perusahaan, misalnya kayak perusahaan yang saya sebut tadi, ya teman-teman tinggal lihat aja perusahaan, kira-kira yang diinginkan perusahaan itu seperti apa sih gitu. Kualitas karyawan yang diinginkan perusahaan itu seperti apa, ya Anda sesuaikan dengan keinginan mereka ya. Aku yakin bisa pastikan bahwa pasti Anda akan masuk di perusahaan tersebut kalau Anda memenuhi kualitas yang diharapkan oleh perusahaan tersebut. Karena apa? Ya, sebenarnya ketika mereka mendapatkan karyawan yang berkualitas itu juga implikasinya ke sini juga, untuk penekanan biaya itu, agar biaya yang ditanggung perusahaan itu bisa ditekan. Ketika biaya yang ditanggung perusahaan itu bisa ditekan, pada akhirnya ya balik ke sini lagi gitu. Masalah profit itu, masalah keuntungan. Sebenarnya kan profit itu kan, formula keuntungan itu atau profit itu sama dengan penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan dikurangi oleh biaya-biaya yang ditanggung perusahaan. Kalau misalkan biaya yang ditanggung perusahaan termasuk biaya pengelolaan karyawan, biaya pembiayaan mesin dan lain sebagainya itu rendah, berarti profit bisa ditingkatkan kan begitu. Jadi sebenarnya itu gitu ya teman-teman. Saya pikir jelas ya, logikanya bisa dicerna dengan mudah. Kenapa sih setiap tahapan bisnis ini ya harus kita pastikan kualitasnya, ya karena kepentingan bisnisnya ada di sini, meningkatkan penjualan dan menekan biaya. Dan mata kuliah ini disebut manajemen mutu terpadu itu karena apa? Karena ya mata kuliah ini akan diantarkan bagaimana cara memastikan bahwa setiap tahapan proses ini itu benar-benar memenuhi mutu, memenuhi kualitas, baik dari sisi perusahaan maupun dari sisi ekspektasi konsumen. Nah, itu teman-teman, ini dari perspektif dari bisnis ya, dari bisnis konvensional ya. Nah, teman-teman ini kan di program studi manajemen zakat dan wakaf. Nah, saya meminta teman-teman semuanya untuk mengidentifikasi proses-proses bisnis seperti apa yang ada di dalam lembaga-lembaga atau pengelolaan zakat dan wakaf. Tentu secara garis besar ya sama seperti ini, tapi
Saya meminta teman-teman agar lebih spesifik. Kalau misalkan di beberapa lembaga pengelolaan zakat dan wakaf itu sebenarnya tahapan-tahapannya seperti apa sih? Gitu. Ketika kita nanti sudah tahu bahwa tahapan dan tahapannya itu seperti apa, nanti kita akan mudah untuk menentukan. Misalkan dari sisi supplier di sini, misalkan muzaki, misalnya yang awalnya ini adalah muzaki, misalnya. Tapi dari sisi muzaki di sini, sebelum muzaki ini kan ada sebuah proses ya, misalnya proses penghimpunan dan lain sebagainya. Dari proses penghimpunan, kemudian pengelolaan dan lain sebagainya. Nah, pokoknya intinya saya meminta teman-teman untuk identifikasi proses-proses bisnis apa saja yang ada di dalam lembaga pengelolaan zakat dan wakaf. Sampai dengan proses-proses bisnis itu ya dari supplier sampai dengan konsumen, atau istilahnya orang-orang yang menerima zakat atau wakaf tersebut, kan begitu. Nah, sebenarnya gini teman-teman, ketika nanti kita sudah tahu itu proses-proses bisnis atau tahapan-tahapan siklus bisnis di dalam lembaga pengelolaan zakat dan wakaf, nanti kita bisa identifikasi itu. Misalkan di sisi penghimpunan itu untuk memastikan kualitasnya itu seperti apa itu. Dari sisi distribusi untuk memastikan kualitasnya itu seperti apa itu. Itu ya teman-teman tugasnya. Jadi tugasnya teman-teman adalah mengidentifikasi itu. Nah, sebenarnya istilahnya saya itu menggadang-gadang pada teman-teman bahwa kehadiran program studi manajemen zakat dan wakaf ini sebenarnya sangat menarik itu di dalam industri pengelolaan zakat dan wakaf. Karena apa? Karena selama ini zakat dan wakaf itu secara garis besar, secara umum, jamak yang kita lihat itu pendekatan pengelolaannya dari perspektif hukum agama gitu, dari perspektif agama. Ya tidak salah juga karena zakat dan wakaf adalah instrumen agama. Namun demikian, dengan hadirnya teman-teman mahasiswa-mahasiswa manajemen zakat dan wakaf ini, teman-teman bisa pada akhirnya nanti bisa menggunakan pendekatan proses pengelolaan wakaf itu dengan disiplin ilmu manajemen. Dan ini menarik karena apa? Disiplin ilmu manajemen itu sudah terbukti ampuh dalam pendekatan pengelolaan beberapa perusahaan-perusahaan besar. Jadi besar harapannya nanti kan zakat dan wakaf ini ketika dikelola secara profesional dengan pendekatan manajemen yang bagus, yang cetar membahana, pada akhirnya zakat dan wakaf ini memang bisa menjadi sebuah instrumen untuk meningkatkan meningkatkan kesejahteraan umat. Gitu ya, teman-teman. Jadi sebenarnya teman-teman itu punya andil besar di masa depan. Nah, oke, itu teman-teman dari saya. Jangan lupa tugasnya saya meminta teman-teman untuk identifikasi proses-proses bisnis apa saja atau tahapan-tahapan apa saja yang ada di dalam lembaga-lembaga pengelolaan zakat dan wakaf. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.